Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Eli di Bandung, Pendeta. Selamat malam dan selamat Sabat. Oh, ini dikirimkan pertanyaannya ketika hari Sabat ya. Tayang ulang ya? Iya, tayang ulang ini. Selamat malam dan apa ini untuk tajam? Ya, Pendeta. Iya, Karena Pendeta. kita ada siaran ulang di hari Sabat siang. Pendeta. Oh begitu, oke. Saya ingin bertanya mengenai Markus 9 ayat 1. Terima kasih. Saya bacakan, Pendeta, ayatnya. Markus 9 ayat 1, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Ini juga disebutkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Disebutkan juga dalam Injil Lukas, dan urut-urutannya adalah sama setelah kata-kata ini, baik di Matius maupun yang kita baru baca ini di dalam Injil Markus. Setelah itu, maka Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, lalu bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Itu di dalam Markus pasal 9 ayat yang kedua. Lalu di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Artinya Yesus tampak dengan segala kemuliaannya. Jadi ada yang berpendapat dan mengkaitkan ayat ini dengan yang terdapat di dalam pasal yang ke-9 ayat 1, yang mengatakan, Yesus katakan, ada orang-orang yang hadir di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dan kalau yang dimaksudkan di sini adalah kalau Yesus dimuliakan di atas gunung, ini adalah seperti sebuah miniatur dari kedatangan kerajaan Allah dengan segala kuasa, di mana Yesus dimuliakan, ia tampak berubah rupa dengan kegemilangan cahaya yang sungguh luar biasa, berkilauan. Dan di sana ada Musa, lalu kemudian di sana ada juga Elia, dan ini bisa diartikan bahwa inilah kedatangan kerajaan Allah dengan penuh kuasa dalam konteks tersebut. Dan siapa yang melihat? Yang melihat di situ, karena Yesus katakan ada orang yang hadir di sini, jadi tidak semua. Jadi siapa yang melihat? Yang melihat adalah ada, dikatakan dalam ayat 2, ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu bisa kita lihat dari sudut itu. Namun kedatangan melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa, atau ayat ini mengatakan kerajaan Allah telah datang, bukan kerajaan Allah akan datang dengan kuasa. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang kerajaan Allah, itu bisa ada dua maknanya, yaitu yang pertama adalah kerajaan rahmat, kerajaan kasih karunia Allah, di mana Yesus Sang Raja itu ada di atas dunia pada saat itu, membawa keselamatan, dan siapa yang mau untuk mengikuti dia, percaya kepadanya, maka ia akan menjadi bahagian dari kerajaan kasih karunia itu. Dan walaupun mereka belum pergi ke sorga, tetapi mereka telah mendapatkan jaminan keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan. Namun kerajaan Allah bisa juga diartikan sebagai kerajaan kemuliaan. Artinya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, yang digambarkan oleh Matius pasal yang ke-25 ayat 31, di mana ia akan datang dengan semua malaikat-malaikatnya. Itu pun adalah merupakan kerajaan Allah. Kenyataannya adalah semua orang yang hidup pada zaman Yesus, paling tidak murid-muridnya yang kita ketahui, lalu orang-orang yang mengikuti dia, tidak ada catatan siapa sekarang yang masih hidup
Jadi kita boleh berasumsi bahwa mereka, karena mereka juga orang-orang berdosa, ya murid-murid Tuhan Yesus semua sudah mati, lalu kemudian yang terakhir hidup adalah Yohanes yang kekasih, dia pun sudah mati, lalu kemudian artinya tidak ada mereka sekarang yang nanti pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mereka tidak pernah mengalami kematian, tetapi mereka akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam keadaan hidup. Jadi nampaknya yang dimaksudkan dengan Markus 9 ayat 1 ini bukan tentang masih ada yang hidup di antara murid-murid Yesus yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian, makna dari ayat ini adalah bahwa pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ada orang-orang yang melihat, yaitu di sana ada Petrus, Yohanes, lalu kemudian juga Yakobus. Itu bisa artinya demikian, atau Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akan ada orang-orang, karena waktu itu yang ada bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi orang-orang lain juga yang sedang mendengarkan Yesus berkata-kata. Yesus mengatakan bahwa ada di antara mereka yang walaupun pada saat Yesus sedang berkata-kata itu belum menerima Yesus. Mereka hanya mau mendengar Yesus, mereka masih belum percaya. Tapi Yesus katakan akan tiba saatnya mereka juga akan menerima Yesus. Dan saat yang paling cocok sehubungan dengan jalannya cerita Alkitab adalah setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dalam kisah pasal yang kedua ada ribuan orang yang dibaptiskan pada hari Pentakosta itu, di mana hari itu digambarkan sebagai hari yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sungguh luar biasa. Jadi berbondong-bondong orang bergabung dengan kerajaan kasih karunia Allah, kerajaan keselamatan itu yang datang dengan penuh kuasa pada saat itu, bila mana, karena dikatakan bila mana Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan mendapatkan kuasa. Jadi hari yang dipenuhi dengan betul-betul kuasa Roh Kudus. Dan ada orang-orang yang pada zaman Yesus belum bertobat, tapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka masih belum mati dan mereka masih bertobat. Jadi lebih besar ayat ini ke sana, artinya bukan tentang masih ada yang hidup di zaman Yesus sampai sekarang zaman kita tahun 2022 yang akan nanti melihat dalam keadaan hidup waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kurang lebih demikian. Semoga Ibu, siapa tadi yang bertanya, Ibu Eli ya, semoga Ya, Ibu ada Eli. sedikit pencerahan. Terima kasih.